kemungkinan, ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau dijual treasury share-nya. Pertama, kalau dijual di atas harga belinya tadi, kan harga belinya $11 ya. Nah, ini ada kemungkinan jualnya nanti itu di atas atau di bawah, kan? Jadi baik menjual di atas atau di bawah itu akan berpengaruh pada nilai equity dan nilai aset ya. Nah, ini kondisi pertama misalkan menjual dengan harga di atas nilai cost tadi. Jadi misalkan dari 10.000 lembar saham treasury tadi, sekarang karena perusahaan perlu uang, dia menjual 1.000 lembar. 1.000 lembar dari 10.000 tadi. Harga per lembarnya itu $15. Ini tanggal 10 Maret ya. Sementara kemarin belinya berapa? $11 kan? Dijual $15. Maka di sini pada saat melakukan penjualan, dia akan dapat apa? Cash kan? Cashnya 15.000. Dari mana? Ya $15 dikalikan 1.000 lembar. Kemudian tadi karena sahamnya itu berasal dari saham treasury, maka di sini treasury share-nya adalah sebesar nilai cost-nya tadi. Jadi $11 dikalikan 1.000 lembar, jadi 11.000. Selebihnya ini diakui sebagai premium, share premium. Ini sama dengan tadi ya, pencatatan saat menjual saham di atas nilai par ya. Nah, ini sama. Jadi kalau nilainya di atas cost, maka diakui sebagai share premium treasury. Jelas ya? Nah, ini kondisi kedua, kalau misalkan jual di bawah nilai cost. Nah, ini kan misalnya 1.000 lembar lagi. Kan tadi ada 10.000 ya, sudah dijual 1.000. Sekarang jual lagi 1.000. Tapi harganya sekarang kondisinya turun. Bahkan di bawah nilai belinya dulu, seharga $8. Maka di sini cash-nya diterima adalah sebesar 8.000 ya. Sementara treasury-nya tadi berapa cost-nya? 11.000 kan? Berarti ada apa? Mengurangi nilai share premium tadi. Jadi di sini share premium treasury itu kalau misalkan menjual lagi ini dihabiskan dulu. Bagaimana kalau misalkan di awal tadi sudah jual kembali tapi nilainya di bawah? Nah, ini kalau misalkan dia tidak memiliki saldo share premium, ya nanti mengambil return earning nanti. Nah, ini contoh ya, yang kedua jelas ini ya. Di bawahnya dia mengambil saldo share premium dulu. Berarti saldonya masih 1.000 kan? Kan tadi awalnya 4.000 dipakai 3.000. Berarti masih ada 1.000. Misalkan dijual kembali, ternyata harganya masih jatuh tanggal 10 April ya. Maka di sini cash-nya 8.000 ya, kemudian menghabiskan saldo share premium tadi dan kemudian mengambil return earning sebanyak 2.000 untuk menutupi kerugian tadi penjualan share treasury share tadi. Jelas nggak kira-kira? Jadi kalau di awal sudah dijual dengan harga di bawah nilai cost, ya berarti langsung mengambil return earning. Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Nah, ini sekali yang kita kita ambil ini ada akun-akun di dalam equity ya. Jadi kalau share premium sudah nggak ada, terutama untuk share premium treasury ya. Jadi kita nggak bisa mengambil share premium untuk ordinary share atau preference share tadi. Jadi untuk menjual treasury ya kita ngambilnya dari share premium treasury yang sebelumnya sudah ada pengakuan premium tadi. Nah, ini kalau misalkan dihentikan ya treasury share-nya, ini akan membatalkan treasury share ya. Jadi di sini artinya menambah nilai jumlah saham otorisasi ya. Kemudian jumlah saham beredar atau saham outstanding share itu menjadi berkurang ya. Jadi artinya di sini kalau di treasury share-nya tidak dijual kembali, itu akan menambah nilai saham otorisasi, mengurangi nilai atau jumlah saham outstanding ya. Jelas ya. Jadi kalau artinya kalau ini tujuannya untuk mengurangi jumlah saham beredar di masyarakat ya. Nah, ini tadi menggunakan metode apa? Metode cost ya.
Nah, ini yang kedua, ini yang tadi ditanyakan menggunakan metode PAR atau metode nominal ya. Jadi di sini perbedaan pencatatan atas treasury share pada saat kalau menggunakan metode PAR atau nominal ya, atau stated value tadi. Tapi ini jarang dipakai ya, yang sering dipakai yang metode cost tadi. Ya. Nah, ini kondisi sama. Tadi misalkan 20 Januari, nah ini perusahaan melakukan pembelian ya, atau melakukan apa istilahnya buyback ya, saham sebanyak 10.000 lembar saham. Nah, ini dengan harga $11 tadi. Nah, ini pencatatannya tadi mendebit share capital tadi ya. Jadi ada dua cara ya. Pertama di sini mendebit share capital, kemudian mendebit share premium. Nah, ini cash-nya kan 110.000 kan ya. Yang 100.000 itu adalah dari mana? Kan harga perdananya kan $10 ya. Dulu dia menjual 10, sekarang beli lagi 11. Berarti kan dia rugi 1 kan? $1 ya. Jelas ya? Jadi artinya di sini dia Iya, Pak. rugi sebesar 10.000. Nah, ini makanya mengambil return earning. Ya. Ini kalau menggunakan metode PAR atau stated value tadi. Kalau metode cost kan lebih mudah ya. Treasury share atas cash gitu aja kan. Nah, ini untuk metode PAR itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama mendebit saldo share capital ya. Yang kedua ini memunculkan treasury share tapi untuk mengganti apa? Istilahnya akun sementara ya untuk mengganti share capital tadi. Ya. Jadi di sini treasury share 10.000, kemudian share premium 90.000, return earning 10.000 sama ya. Nah, ini cashnya 10.000. Nah, ini pendekatan kedua kalau menggunakan metode PAR ya, atau stated value tadi. Jadi langsung mengurangi nilai return earning. Nah, ini kemudian di dalam laporan posisi keuangan ya. Nah, ini karena sahamnya sudah diambil dari pasar ya, outstanding share-nya berarti berkurang kan? Sekarang outstanding-nya jadi 90.000 yang awalnya 100.000 ya. Jadi di sini isinya share capital, nah ini $1 par value ya. Nah, ini share issued artinya saham yang diterbitkan. Tapi dari 100.000 yang outstanding hanya 90. Artinya apa di sini? Yang 10.000 itu berupa treasury. Jadi ada 100.000 lembar saham yang diterbitkan, tapi yang ada di pasar itu hanya 90. Berarti ada 10.000 yang masih dipegang perusahaan, belum di outstanding atau belum diserahkan ke pasar ya, atau dijual di pasar. Nah, ini kemudian share premium, ini 810 dari mana? Ya tadi harganya kan 900.000 dikurangi 90, jadi ada 810.000. Kemudian return earning sebesar 290.000 ya. Nah, ini equity-nya, nah ini sesuai dengan tadi yang di awal tadi. Totalnya karena awalnya kan 1,3 ya. Nah, ini sekarang berkurang 110.000 sehingga sekarang saldo equity-nya 1,190. Nah, ini yang kedua kalau tadi menggunakan akun treasury share ya. Nah, ini bedanya di sini ditambah satu akun lagi untuk mengurangi. Jadi kalau di sini nilai nilai share kapitalnya utuh ya, tidak berkurang. Tapi di bawah nanti muncul akun baru treasury share untuk mengurangi share kapital tadi. Ada yang kurang jelas ini? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang terkait metode cost tadi, kan kalau dia punya saldo premium, share premium treasury kan kalau sudah habis dia ngambil ke return earning ya, Pak? Ya. Nah, kalau misal setelah itu dia dapat lagi share premium treasury itu, return earning-nya itu dibalik lagi atau langsung menambah share premium treasury-nya, Pak? Ya, kalau misalkan kemudian menjual kembali ya. Menjual kembali ternyata harganya di atas cost. Ya berarti memunculkan kembali share premium. Jadi bukan mengembalikan return earning ya. Jadi share premium muncul kalau harganya di atas nilai cost kan.
Iya. Kemudian kalau misalkan harganya di bawah cost, itu pertama kita menghabiskan dulu share premium. Kalau ada saldonya ya. Kalau tidak ada, baru mengambil return earning. Paham nggak kira-kira? Jadi artinya di sini kalau misalkan di kemudian hari dia jual lagi, setelah sebelumnya sudah mengurangi return earning ya, ya bukan berarti return earning dikembalikan, enggak. Jadi artinya dimunculkan kembali share premium lagi untuk treasury. Jelas saya kira ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Pak, Jadi, ingin ya. bertanya. Jadi kalau penjelasannya seperti itu tadi, share premium itu tidak dikapitalisasikan ke return earning setiap akhir tahunnya. Iya, Pak, begitu. Iya, artinya share premium treasury itu kan terjadi pada saat perusahaan menjual menjual treasury share ya. Treasury share kan ya sekali lagi mengurangi itu kan, mengurangi equity kan. Jadi treasury share dijual di atas nilai cost. Ya enggak? Jadi kalau misalkan perusahaan masih megang, itu kan ada dua kemungkinan. Dia mau jual kembali atau di retirement. Kalau dijual kembali, berarti ada dua kemungkinan. Dia jualnya di bawah atau di atas. Kalau jual di bawah, berarti kan dia rugi kan? Ya enggak? Kalau jual di atas, berarti dia untung. Nah, ini keuntungannya dicatatkan sebagai share premium. Ya. Jadi sekali lagi, kalau share premium itu muncul apabila treasury share dijual kembali di atas nilai cost. Jelas nggak kira-kira? Ya, jadi kalau sebelumnya sudah ada saldo share premium, ya itu dicatatkan terus ya sebagai share premium treasury. Ya. Kemudian kalau misalkan di kemudian hari perusahaan itu menjual ternyata rugi, maka di sini yang pertama adalah melakukan istilahnya apa itu? Membatalkan pengakuan premium tadi loh, ya. Share premiumnya. Sebelum kita mengurangi return earning. Jadi kalau masih selama ada saldo share premium treasury, itu kita habiskan dulu. Apabila sahamnya dijual di bawah nilai cost, ya. Paham nggak kira-kira? Atau kurang jelas? Ya, yang saya maksudkan itu tidak dikapitalisasikan ke return earning. Jadi share premium itu dicatat ke akun saldo terpisah begitu ya, Pak? Iya, terpisah. Oh. Jadi dia sama halnya share premium untuk ordinary share. Jadi dicatatkan terpisah, ya. Jadi kapan dipakainya? Ya kalau misalnya tadi misalkan perusahaan itu menjual treasury-nya dengan harga di bawah, ya. Jadi artinya pengakuan istilahnya penggunaan return earning sebagai pengakuan rugi itu kan terjadi kalau misalkan saldo share premium sudah nggak ada kan. Nah, itu baru kita menggunakan return earning. Jadi memang terpisah ya saldonya, akunnya ya. Ya. Jelas saya kira ya. Nah, ini yang kondisi berikutnya. Nah, ini bagian equity tadi udah jelaskan ya. Jadi untuk menggunakan metode PAR atau static value ya. Jadi caranya dengan mendebit share capital tadi pada saat melakukan pembelian dari pasar ya atau treasury share. Nah, ini yang kedua, kondisinya kalau misalkan melakukan penjualan kembali. Nah, ini sama dengan tadi ya. Pertama dia menjual dengan harga di atas harga belinya. Dulu beli $11 ya. Sekarang dijual kembali ke pasar dengan harga $15 tanggal 10 Maret. Nah, ini berarti ada kas masuk sebesar 15.000 kan. Kemudian di sini pencatatannya bukan mengkredit treasury share. Kalau yang cost tadi kan treasury share langsung ya. Nah, ini ada share capital sebesar 1.000 sesuai dengan nilai parnya tadi ya. Nah, ini yang selanjutnya ada share premium ordinary. Jadi menambah nilai share premium ordinary. Jadi yang pertama ini
tidak ada akun treasury share, ya. Ini yang kedua, ini ada treasury share ya, sebesar nilai apa tadi? Nilai par dari share kapital ya. Bedanya antara yang kuning dengan yang abu-abu ini, kalau yang bawah itu ada akun treasury ya. Kalau yang atas itu tanpa akun treasury, itu bedanya. Cuma nilainya sama, menggunakan nilai par. Kan beda dengan apa namanya yang metode cost ya. Metode cost kan treasury share, kemudian ada share premium treasury ya. Nah, ini tapi treasury share-nya bukan sebesar nilai par, tapi sebesar nilai cost. Cost-nya berapa kemarin? Jelas nggak? Jadi ini yang metode par ini jarang digunakan, yang sering digunakan yang metode yang cost tadi. Jadi ada pengakuan apa share premium treasury ya, apabila menjual di atas nilai cost-nya. Nah, ini yang kondisinya berikutnya, kalau misalkan menjual di bawah nilai cost-nya ya, jadi dijual dengan harga 8.000, jadi cash-nya ini terima 8.000, kemudian di sini share kapitalnya itu sebesar nilai par. Kemudian di sini tidak ada pengakuan apa kerugian, jadi langsung aja dijual sebesar share premium 7.000. Jadi tidak ada mengambil apa saldo return earning ya. Karena di sini semuanya menggunakan metode nilai par, jadi bukan menggunakan cost. Jadi artinya di sini kan dia jual kembali dengan harga $8. Kalau $8 berarti kan apa namanya nilai parnya kan $1 berarti 1.000 ya. Sementara share premiumnya berarti 7.000. Jadi yang diutak-atik itu share capital dan share premiumnya. Nah, ini demikian juga dengan menggunakan apa namanya akun treasury share ya. Jadi di sini tidak ada pengakuan apa tadi kerugian tadi ya. Kan tadi beli dari pasar 11 dijual kembali 8. Jadi nggak ada istilah apa namanya kerugian yang mengurangi return earning kalau menggunakan metode par ya. Jelas nggak kira-kira? Jadi kalau metode cost tadi itu ada pengakuan apa namanya keuntungan ya, atau istilahnya ada pengakuan share premium treasury ya. Kemudian kalau misalkan di bawah itu akan mengurangi cost, mengurangi apa return earning ya. Kalau misalkan menjual di bawah cost-nya. Jadi cost-nya itu harga beli treasury ya. Ada yang kurang jelas ini? Silakan. Enggak, Pak, cukup jelas. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ya, coba ini ya. Kita buka ini ya. Nah, ini ya. Ini kira-kira gimana? Misalkan sebuah PT Jaya ya. Ini dalam akta pendirian ya. Nanti mereka diberikan izin untuk menerbitkan 10 juta lembar saham. Berarti kan apa ini? Saham otorisasi ya. Untuk saham preferen ya. Nah, itu nilai parnya 1.000 per lembar saham. Saham otorisasinya ada 10 juta lembar saham.
untuk saham preferen ya, dengan nilai par 1.000. Kemudian yang kedua, ini kalau namanya saham preferen, biasanya ada apa namanya yield-nya atau imbal hasil ya, 8% per tahun. Nah, ini sifatnya kumulatif dan non-participating. Nah, ini berkaitan dengan pembagian dividen nanti ya. Yang kedua, itu adalah PT Jaya juga mendapatkan izin untuk menerbitkan 200 juta lembar saham ordinary, nilai parnya 300 per lembar. Nah, ini peristiwa yang terjadi selama 1 tahun ya. Pertama tanggal 20 Januari, ya, perusahaan menerbitkan 100 juta lembar saham ordinary dengan nilai Rp450 per saham. Artinya apa nih? Jadi 20 Januari jurnal gimana? Kalau menjual saham berarti debitnya cash ya. Iya, Cash-nya sebesar berapa? 100 juta dikalikan 450. Jadi ada 45 miliar. Ya. Kemudian di sini tadi nilai parnya berapa? Saham biasa 300. 300 berarti share capital ordinary 300 dikalikan 100 juta, jadi 30 juta. Jadi 30 miliar ya. Berarti sisanya yang 15 itu adalah apa? Share premium. Ordinary share. Gampang kira ya. Kemudian tanggal 15 Februari diterbitkan 8 juta saham preference untuk ditukar dengan aset berupa tanah senilai 5 miliar, bangunan 2 miliar, dan mesin 2,5 miliar. Berarti total nilai asetnya berapa? 9,5 miliar. Ditukar dengan 8 juta lembar. Berarti pencatatannya gimana? Aset, land, building, dan mesin ya. Mesin. Totalnya 2,5 miliar. Kreditnya apa? Share capital preference ya. Ini 8 juta lembar dikalikan 1.000 rupiah, berarti 8 miliar kan? Iya. Sekarang nilai asetnya berapa tadi? 9,5. Berarti sisanya adalah share premium preference share ya. Jelas ya. Jadi kalau menukar aset berarti kan dilihat fair value dari aset tadi ya. Jadi kalau misalkan tidak diketahui atau yang diketahui nilai fair value, misalkan nilai asetnya nggak diketahui, ya berarti yang dipakai nilai fair value dari sahamnya ya. Kalau dua-duanya diketahui gimana, Pak? Nah, ini kedua-duanya diketahui, bagi pertanyaan. Jadi di sini kan nilai tanah itu kan merupakan pasarnya apa? Tidak aktif ya. Sementara saham itu kan pasarnya aktif. Nah, ini tergantung sahamnya itu di bursa ada nggak. Kalau misalkan di pasarnya aktif, maka yang diutamakan pertama adalah menggunakan nilai saham dulu. Karena nilainya itu lebih lebih mudah untuk diperoleh, lebih reliable ya, dibanding dengan nilai tanah. Kalau nilai tanah itu kan sebenarnya pasarnya kan nggak aktif. Artinya kita kalau mau jual kan mungkin bisa mungkin tahunan baru laku. Tapi kalau saham kan mungkin sehari juga langsung laku kan. Jelas ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya diketahui, yang utama pertama nilai saham dulu, fair value-nya. Baru kemudian nilai asetnya yang ditukar ya. Jadi kalau misalkan saham nggak diketahui, baru kita pakai nilai aset tadi. Ya. Ada pertanyaan ini? Tidak, Pak. Belum ada ya? Bapak, yang A tadi apa ya, Pak? Saya kok lupa. Yang jurnalnya. Jurnalnya berarti kan dia menjual, berarti ada kas masuk kan? Kas, Cashnya berarti berapa? 100 juta dikalikan 450 rupiah. Jadi 45 miliar. Kreditnya berarti apa? Share capital. Share capital. Ordinary share. Artinya ordinary, saham biasa. Nilai parnya berapa? Nilai parnya kan 300 rupiah ini kan? 300 rupiah dikalikan jumlah saham 100 juta, berarti 30 miliar. Berarti yang 15 miliar itu kan nilai lebih di atas nilai par. Nah, itu sebagai share premium. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Jelas ya? Ada lagi yang bertanya? Belum ada ya? Nah, ini berikutnya tanggal 25 Juni. Nah, ini perusahaan membeli saham dari pasar. Saham ordinarinya dibeli kembali. Tadi kan sudah dijual 100 juta ya. Nah, ini sekarang dibeli lagi 5 juta lembar saham. Harganya 500 per lembar. Berarti karena beli berarti mengeluarkan cash ya. Cashnya di debit pasti kan? Iya. Di kredit ya, di kredit cash. Berarti debitnya apa? Debitnya treasury share tadi. Nah, itu debitnya treasury share, kreditnya cash. Ini kalau menggunakan metode cost ya. Kalau metode par berarti share ordinary atas cash ya. Tapi di sini karena menggunakan cost berarti debitnya treasury share sebesar berapa? 2,5 miliar ya. Atas cash 2,5 miliar. Kemudian kedua tanggal 30 Agustus menjual sebanyak 1 juta. Tadi dibeli 5 juta, dijual kembali 1 juta, mungkin ada perlu uang segera ya, dijual ke pasar. Harganya 550, berarti ada apa? Belinya 500, dijual 550, berarti ada untung 50 kan? Untung premium. Itu sebagai share premium treasury. Jadi cashnya berapa? 5,5? 550 juta cashnya ya. Ini treasury share-nya sebesar nilai cost-nya tadi 500 juta. Berarti ada treasury share share premium treasury sebesar 50 juta. Oh. Paham ya? Paham, Pak. Jadi debitnya cash, kreditnya treasury share dan share premium. Jadi cash-nya 550, treasury share-nya 500, share premium 50 ya. Nah, ini kondisi berikutnya tanggal 25 September dijual tapi harganya 400. Berarti kan cash-nya sebesar 400 juta. Kemudian dia kan rugi 100 juta nih. Dulu beli 500, sekarang dijual 400. Berarti kreditnya treasury share sebesar 500 juta. Nah, ini sekarang pertanyaannya di debitnya kan tadi baru 400. Berarti apa tadi? Share premium terus. Share premium 50 juta, yang 50 juta mengambil apa? RE. Return earning. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan ini? Mau tanya, Pak? Ya. Kan misal kalau soal B itu kan dia saham ditukar dengan aset. Bisa nggak Pak? Kayak kalau dia misal perusahaan itu pakai jasa, tapi bayarnya itu dalam bentuk saham. Membayar jasa pakai saham? Bisa. Nah, bisa kan aja. Dua-dua ini kan aktif, Pak. Kalau tanah kan mungkin tidak aktif kayak yang kata Bapak tadi. Nah, ini nentuin harganya yang mana duluan, Pak? Untuk biaya jasanya ya? Nah, tergantung biaya jasanya tadi, diketahui apa enggak. Ya. Kalau misalnya diketahui biaya jasanya, berarti kan biayanya sudah pasti kan ya? Ya nggak? Beda dengan aset. Kalau aset kan istilahnya harus menggunakan pihak ketiga lagi kan untuk menentukan nilainya. Maka kalau misalkan biaya, ya tentunya nilai biaya tadi yang dijadikan patokan. Kecuali misalkan pihak pembeli itu nggak mengetahui dengan wajar ya. Namanya biaya itu kan ada kemungkinan wajar, ada kemungkinan tidak wajar kan. Nah, kalau misalkan nilainya wajar diketahui ya tentunya pakai yang nilai biaya. Tapi kalau misalkan tidak diketahui ya tadi alternatif tadi pilihannya pertama saham. Menggunakan fair value dari biaya tadi ya kalau diketahui. Kalau nggak diketahui berarti menggunakan nilai fair value dari saham. Jadi kalau dua-duanya diketahui bagaimana? Ya kalau dua-duanya diketahui yang paling aktif dulu dan paling wajar ya. Jadi kalau misalkan nilai saham itu kan yang menentukan siapa? Itu kan di pasar itu kan setiap detik itu bisa berubah kan. Nah, ini berapa yang kita pakai ya pada saat tutup hari itu berapa? Harga sahamnya ya. Jadi artinya di sini
kembali ke pertanyaan awal tadi, kalau misalkan dua-duanya diketahui ya dan dua-duanya aktif, yang paling apa namanya? Yang paling wajar ya pertama, yang kedua itu yang paling aktif tadi. Ya tentunya nggak mungkin dua-duanya berbeda kemudian dua-duanya dipakai, yang harus salah satu kan dipilih ya. Iya, Pak. Dipilih salah satu dari dua pilihan tadi, dari dua nilai ya. Jelas nggak kira-kira? Iya, jelas, Pak. Ya. Bapak mau Jadi- tanya, Ya, yang E tadi itu kan cashnya 400 juta. Terus yang 400 ya. treasury treasury-nya share-nya 500. 500. Yang share premium sama RE-nya berapa? 50-50 dong. Kan share premium 50 kan, saldonya tadi kan. Nah, sekarang ditutup karena dijual sudah kondisi rugi. Yang kedua, penjualan kedua. Jadi share premium treasury 50, return earning 50.